Puspasari, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Kota Serang, Provinsi Banten. Pada dasarnya, pembelajaran deep learning mengintegrasikan 3 pilar utama. Yang pertama yaitu mindful learning, dan yang kedua meaningful learning, dan yang ketiga joyful learning. Mindful learning merujuk kepada sebuah proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi, bereksperimen, dan juga mengeksplor dengan kesadaran penuh, dan juga diperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan potensi dari setiap individu dari murid-murid tersebut. Pilar yang kedua yaitu meaningful learning. Di sini siswa diajak memahami dan juga berpikir alasan dibalik mengapa mereka mempelajari materi tersebut. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris Expression of Suggestion and Offers, siswa diberi pemahaman dan juga pengertian mengapa mempelajari ungkapan tersebut, kapan digunakannya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam situasi formal maupun informal. Pilar yang terakhir, yang ketiga, yaitu joyful learning. Di sini merujuk kepada sebuah pengalaman pembelajaran yang menimbulkan rasa kebahagiaan dan rasa kepuasan di hati murid-murid. Hal ini bisa dilakukan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya, games, bermain peran, bekerja dalam kelompok, membuat sebuah proyek, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menimbulkan rasa puas dan rasa menyenangkan bagi murid-murid. Demikian penjelasan singkat mengenai pembelajaran deep learning dan juga 3 pilar utamanya. Semoga bermanfaat, dan sekarang mari kita saksikan video praktik baik pengimplementasian pembelajaran deep learning di tingkat SMK. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, Miss Desi mau cek kehadiran hari ini. Siap di absen ya. Yang pertama Muhammad Arif Farhan, Yusuf Abdillah. Sebelum kita beranjak ke materi baru hari ini, I want to ask you about the last material. Okay, what did you study last week? Coba minggu lalu tentang apa nak? Oke, Aji. Giving opinion, Miss. Giving Opinion. opinion. Apa artinya giving opinion itu? Memberi pendapat. Memberi pendapat atau opini. Oke, siapa yang masih ingat bagaimana sih cara menyampaikan opini dalam bahasa Inggris? Saya Bu. Oke. Ya, Yusuf Yang bagaimana? pertama contohnya I think, dan yang kedua salah satunya in my opinion. Betul sekali. Tepuk tangan. Itu materi minggu lalu ya, mengenai giving opinion. Nah, untuk hari ini kita belajar materi baru nih ya, yaitu expression of suggestion and offers. Ekspresi bagaimana mengungkapkan sebuah suggestion. Suggestion itu apa? Ada yang tahu? Betul, apa nak? Saran. Atau juga offers. Offers itu apa? Ada yang tahu? Tawaran. Oke. Ya. Ini materi kita, expression of suggestion and offering. Kemudian tujuan pembelajarannya apa saja sih? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian asking and giving suggestions. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai ungkapan asking and giving suggestion. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan ungkapan asking and giving suggestion dengan tepat dalam berbagai situasi. Nah, kalian bawa handphone? Bawa. Oke, ya, untuk mengetahui seberapa besar, seberapa jauh sih pengetahuan kalian tentang materi ini, Miss Desi mau kasih pertanyaan sebelum kita mulai dulu. Silakan scan barcode ini. Handphonenya boleh dibuka. Scan, silakan. Langsung scan saja. Ini ada Padlet, ada pertanyaan mengenai materi hari ini. Silakan kalian scan dan langsung dijawab.
Sudah diisi jawabannya di Padletnya? Oke, tulis nama lengkap ya. Tulis jawaban kamu. Pertanyaannya adalah, can you tell me the way to avoid addicted online games? Bisakah kamu memberitahuku? Kita cek jawaban dari Muhammad Yusuf Abdillah. Yang mana Yusuf? Oke, Yusuf, can you read your answer? You should manage the time. You should manage the time. Oke, good answer. Next, M. Aji. Oh, M. Aji ini bagus nih jawabannya. Silakan, Aji, dibaca. You can study then play a game. Oke, you can study then play game, katanya gitu ya. Kamu bisa belajar daripada main game. Wah, tepuk tangan jawabannya. Nah, tapi apakah kalimat yang digunakannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa yang harus diungkapkan dalam expression of suggestion and offers? Kita bahas sama-sama. Sekarang kita tonton video yang masih juga terkait dengan materi kita hari ini, yaitu expression of suggestions and offers. Kita tonton sama-sama, kita simak baik-baik, perhatikan kalimat-kalimat yang digunakan dalam dialog di video ini. Oke. Setelah kita menyimak video tadi, gitu, kita bisa memahami bahwa apa sih sebetulnya expression of suggestion itu. Oke, siapa yang bisa kasih jawaban apa sih sebenarnya suggestion itu? Oke, ya Amar boleh. Apa itu suggestion? Memberi nasihat, Bu. Memberi nasihat, Iya. betul sekali Amar. Thank you. Next, siapa tadi yang angkat tangan lagi? Oh, oke. Rifki. Memberi ide ya, oke. Kemudian, bagus. Ya, memberi solusi. Memberi solusi dari suatu permasalahan yang sulit gitu ya. Oke. Ya, bagus, semuanya berarti menyimak dengan baik. Tepuk tangan. Ya, sebelum kita melangkah ke kegiatan berikutnya, ini kelihatannya udah pada ini ya, lemas-lemas. Yuk kita coba sedikit ice breaking ya. Oke. Semuanya boleh berdiri. Ya. Siap ya ice breaking? Are you ready? Okay, listen to me. The instruction is ya. Kamu tahu bahasa Inggrisnya panjang? Panjang. Long. Oke, betul long. Kalau pendek? Short, betul. Kalau besar? Big. Kalau kecil? Small. Oke. Nah, kita gunakan kata-kata itu tapi dengan peragaannya, dengan gerakannya, ya. Kalau long gini tangannya. Oke. Long. Short gini. Short. Big seperti ini. Big. Small begini. Small. Oke? Ready? Oke, tidak ada yang telat ya semuanya. Kita main cepet-cepetan dan konsentrasi. Oke, kita mulai. Big. Small. Long. Short. Short. Long. Small. Big. Big. Small. Oke, bisa semua. Belum selesai. Belum selesai ya. Kalau tadi long seperti ini, short seperti ini, kita balik ya. If I say long, kamu begini ya. And if I say short, kamu seperti ini. Begitupun dengan big jadi gini. Oke, small seperti ini. Perlu konsentrasi, perlu fokus. Oke, bisa? Oke, are you ready? Ready.
long, short, small, small, big, long, long. Itu bagus, long. Okay. Yeah. Let's continue. Short. Short. Okay. Big. Bagus, again ya. Big katanya salah. Berarti kurang konsentrasi. Oke, sudah segar ya, sudah fresh kembali. Silakan duduk. Distribute some expression of offering and also suggestion. Di sini materinya silakan dibaca ya secara berkelompok, dianalisa, dibahas ya materinya, dan juga ada percakapan di sini. Silakan digarisbawahi mana yang suggestion ya, mana yang offering, kemudian dibahas kalimatnya. Oke, silakan perkelompok dibahas, kemudian nanti kita akan diskusi bersama. Gimana kalau ini kan ngasih saran ya? How about we join the math competition next month? Gimana kita gimana kalau kita ikut kompetisi matematika bulan depan misalkan gitu ya. Ini pakai why don't you juga bisa. Ya, kenapa tidak? Why don't you join the sport to keep your body health? Misalkan, okay, now let's play a game ya. Kita akan bermain ya sebuah games. Di sini kalian dibagi kelompok menjadi dua, kelompok A and B ya. A and B ini masing-masing ada kalimat expression ya. Expression ini kamu baca ya, satu-satu per kelompok maju ya, satu-satu dan baca kalimatnya. Kemudian kamu simpan post-it ini di kolom yang sesuai dengan judulnya. Contoh misalkan, do you have any suggestion for me? Itu artinya minta saran. Nah, kalau minta saran kolomnya yang mana? Nah, yang asking suggestion. Kamu baca kalimat itu, kamu langsung lari, tempel di sini. Kemudian kalau udah selesai, temennya langsung maju gantian, baca lagi, tempel di mana. Yang selesai duluan dan betul jawabannya itu yang benar. Bisa? Oke, kolomnya yang pertama asking suggestion, meminta saran. Oke. Kemudian kolom yang kedua giving suggestion, memberi saran. Kemudian yang ketiga offering help, menawarkan bantuan. Oke. Kemudian yang keempat kolomnya adalah accepting offer or refusing an offer, menerima tawaran atau menolak tawaran. Jadi kamu baca kalimatnya, kamu simpan di kolom yang mana. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kita bisa mulai? Oke, let's start. Mulai dari Amar dan Nadif. Oke, silakan dibaca. Di sini, yuk langsung maju, langsung tempel. Kamu yang pink, kamu yang pink. Enggak. Ya, langsung tempel. Ya, silakan. Ya, coba. Ini ya. Oke, next. Yuk, next. Oke, next, please. Yuk, come on. Oke, next, Aji. Ya.
Oke, silakan. Oke. Yuk. Bingung ya? Iya, Bu. Oke. Lagi. Good. Kemudian, do you have any advice for me? Itu juga sama ya. Asking suggestion. Why don't you take this? Simpulkan bahwa pemenang games kali ini adalah grup B. Tepuk tangan. Miss Desi akan berikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kamu dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Oke, silakan kerjakan. Ini LKPD-nya. Ada pertanyaan dan pilihan jawabannya diisi dengan baik. Ya, hari ini sudah kita pelajari materi tentang suggestion dan juga offering. Oke, ya LKPD semuanya silakan dikumpulkan. Oke, nah setelah pembelajaran selesai, maka sekarang waktunya kita refleksi, ya. Apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Bagaimana yang kamu rasakan, ya, setelah belajar hari ini? Apa yang kurang? Apa yang menurut kamu oke, udah bagus, gitu ya? Silakan kamu tuangkan di refleksi kali ini. Nah, ini silakan di scan barcode, ya. Kamu bisa tulis lagi di Padlet mengenai refleksi pembelajaran hari ini. Silakan di scan. Kirim nanti baru tulis nama lengkap. Boleh. Ada namanya tadi? Berarti nama nggak? Antoni Elgasi. Nanti selangin. Nah, kirim. Ada. Nah, ini. Oke, beberapa refleksinya sudah masuk. Ada dari Muhammad Arif Farhan. Yang mana Arif? Oke, bahasa Inggris hari ini sangat asik gitu ya? Oke, tepuk tangan. Oke, kemudian ada dari Antoni. Yang mana Antoni? Oke, Antoni. Materi hari ini tentang suggestion and offering. Pelajaran hari ini sangat menarik dikarenakan adanya games, tayangan video pembelajaran, dan saya mulai memahami tentang saran dalam bahasa Inggris. Bagus sekali. Oke, terus ada juga dari TB Randy. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kemudian dari Amar, senang sekali rasanya. Oke, kemudian ditambah dengan Muhammad Yusuf Abdillah. Saya sudah memahami materi hari ini. Ada tayangan video dan juga gamesnya. Saya sangat senang dan bergembira. Kemudian ada Nadif. Pembelajaran hari ini sangat seru. Oke, tepuk tangan. Oke, ya untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian ya. Kita akan bertemu kembali di minggu depan ya. Disiapkan tolong untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang salah satu teks, yaitu recount text ya. Apa minggu depan? Recount text. Betul ya. Tolong kalian siapkan materinya, dibaca-baca dulu, boleh dari sumber manapun, dari buku, dari internet,
atau dari manapun ya, cari materi tentang recount text, minggu depan kita bahas bersama. Oke? Ya, Ibu pesan untuk hari ini jangan lupa dipelajari lagi pelajaran hari ini di rumah, diulas lagi agar tidak lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.